90 detik orang tuh bisa nerima atau enggak kandidat ini. Kenapa kok kita harus jago ngomong sih buat dapet kerja? Ya lu mau dapet pacar lu harus ngomong, ya nggak? Gak mungkin tujuannya tiba-tiba datang, ya udah gue jadi pacar lo, enggak kan? Jadi memang komunikasi itu dibutuhkan untuk bisa menyampaikan apa yang kita inginkan kepada orang lain. Kadang-kadang apa yang kita inginkan dengan kendala komunikasi bisa sampainya berbeda. Jadi itulah kenapa kita harus bisa menguasai komunikasi agar pesan yang mau kita sampaikan itu diterima sama orang yang ingin kita ajak ngomong dan pesan itu sampai. Ini kurang kelihatan, tapi aku bacain aja. Jadi one of the reason candidates fail at the job interview is lack of communication skill. Jadi ternyata sudah ada datanya. Salah satu alasan kandidat ketika melamar pekerjaan kemudian gagal adalah komunikasi skillnya. Skill komunikasinya ini rendah. Misalkan HR terima banyak banget lamaran pekerjaan, dia nggak akan baca secara detail. Jadi bagaimana caranya biar orang yang interview kita tahu, oh saya ini kemampuannya ini, saya kehebatannya di sini, kelebihan saya di sini. Yaitu kita butuh komunikasi ini, skill komunikasi yang mumpuni agar lawan bicara kita tahu kita ini siapa, kelebihannya apa, kira-kira cocok di mana. Yang pertama, untuk misalkan kita menguasai komunikasi itu tidak hanya secara verbal. Apa aja sih sebenarnya komunikasi non-verbal dan seberapa besar pengaruhnya dalam proses komunikasi itu? Yang pertama, first impression ini matters banget. Ini kan salah satu bahasa non-verbal. Ketika kita datang ke depan orang, kita nggak ngomong, tapi orang bisa ngejudge. Misalkan, oh iya nanti yang akan kasih materi ada Putri Indonesia misalnya. Dia datang, terus penampilannya gembel. Pertama, apakah kalian percaya dia benar Putri Indonesia? Enggak kan? Jadi apa yang dikatakan, misalkan dituliskan, belum tentu terrepresentasi dengan baik di sosok orangnya. Itu akan menghilangkan maknanya gitu. Jadi berpenampilanlah yang sesuai dengan karakter yang mau kalian tunjukkan ke orang lain kan? Karena first impression itu adalah menunjukkan kredibilitas kita, tapi disesuaikan juga dengan pekerjaannya. Misal, kita mau melamar pekerjaannya itu di startup company. Terus kita datang pakai jas rapi banget deh. Kira-kira interviewernya ngeliat, ini kayaknya nggak cocok deh. Padahal kan kita jiwanya fun, anaknya kreatif, kemudian muda. Kok penampilannya terlalu serius. Jadi disesuaikan sama lapangan pekerjaan yang mau kita tuju. Jadi walaupun, oh itu berantakan, yang ini rapi, tapi jangan sampai overdress juga. Jadi disesuaikan sama audiens atau enggak interviewer yang mau ketemu sama kita. Nah, yang kedua, ini yang paling pertama kita harus paham adalah mengenai diri kita sendiri. Seberapa jauh sih kita tahu diri kita sendiri? Yang pertama, ini harus kita tanyakan sama diri kita sendiri. Value kita itu apa? Terus passionnya di mana? Kemudian ya tadi, saya ini paling bagus bekerja di bidang apa? Ketika kita sudah memahami semua ini, maka kita sudah bisa mengerucut, oh pekerjaan ini yang cocok buat saya. Gitu. Nanti ketika misalkan pekerjaannya sudah cocok, kemudian skill kita sudah dikuasai dan kita memahami diri kita sendiri, mudah-mudahan dan insya Allah ya pekerjaan itu akan fit buat kita. Jadi lihat, kamu tuh siapa? Lihat aja dari hobinya apa? Berdasarkan hobi yang kita punya, kita tekuni dan terus lihat potensi apa yang bisa kita dapat dari hobi kita. Dan harus dilihat goalsnya. Jangan kita idealis, oh gue suka banget melukis, gue suka lukis aja, lukis terus. Tapi nggak tahu gimana caranya bisa menjadikan uang dari situ. Kan alangkah luar biasanya kita bisa bekerja dari hal yang kita sukai. Jadi ngerasa gue nggak pernah kerja seumur hidup gue karena gue cuma ngelakuin hobi dan menghasilkan uang. Gitu. Berikutnya, ini, seek for any opportunities. Cari kesempatannya. Cari kesempatannya itu gimana? Itu selalu orang yang coba dulu. Semuanya gue coba. Karena gue pikir gini, gue nyoba aja udah bisa gagal gitu. Apalagi gue nggak coba sama sekali. Jadi intinya selalu cari kesempatan itu. Kalaupun itu nggak cocok sama lo, paling lo bisa belajar sesuatu dari situ. Jangan pernah nolak rezeki, jangan pernah berhenti mencoba. Setiap kesempatan yang ada, coba aja dulu. Paling nggak masuk ke dalam perusahaannya, habis itu akan dilihat potensi kamu di mana tahu kamu dapat yang kamu mau. Ketika ngambil kesempatan, lo juga harus yakin, selalu positif, harus yakin, dan juga antusias. Ketika kita antusias, mata kita tuh kayak bicara. Itu bisa dilatih, karena komunikasi itu istilahnya lo nggak mungkin lahir tiba-tiba jadi seorang expert di bidang komunikasi. Lo berlatih untuk bisa jadi itu.
ketika lo udah dapet kesempatan itu, udah ketemu sama orang yang tepat yang ngasih lowongan pekerjaan dan lo lagi di interview, sering gak sih pernah dengar kata gini, tolong dong ceritain tentang diri kamu. Nah, ketika diberikan kesempatan untuk bercerita ini, usahakan yang efektif yang lo ceritain. Teori ini hanya 90 detik orang tuh bisa nerima atau enggak kandidat itu. Jadi itu waktu yang sangat singkat. Karena yang di interview aja dalam sehari, kalau misalkan di lantai 22 Trans 7 di HR itu bisa ada kayak 10 orang atau lebih. Bayangin gimana caranya bisa kita menjual diri kita hanya dengan 90 detik pertama. Jadi penampilan itu paling penting, yang paling bisa nge-grab. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ada trik. Yang pertama, introduction itu penting. Namanya siapa? Ceritain juga kuliahnya di mana, jurusannya apa, pengalaman pekerjaan atau magang. Jadi kalian mulai dengan pekerjaan terakhir kalian. Nah, ketika menceritakan yang terakhir, kalian ceritain juga kalian porsinya di mana saat itu. Ceritain bisa sukses kalian di situ. Dan harus ada evidence-nya, ditunjukin. Jadi sebenarnya dengan 4 hal ini, orang sudah mengenal kalian luar dalam kayak udah kenal lama gitu. Dan next-nya, apa sih yang kalian tahu tentang lowongan pekerjaan ini? Atau pertanyaan, apa sih yang kalian tahu tentang perusahaan ini? Jadi sebelum kalian melamar pekerjaan, kalian harus riset tentang perusahaan dan juga lowongan itu sendiri. Riset gak hanya dari sosial media atau dari internet, tapi langsung ketemu dengan orang yang pernah kerja di situ. Gimana sih pengalaman mereka? Atau kadang-kadang tinggal googling aja, pengalaman bekerja di ini. Kadang-kadang keluar juga, ada orang yang mungkin posting, kalian bisa jadi referensi di situ. It's all about delivery. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu harus mengetahui faktor-faktor yang berikut ini. Nah, itu ada fakta, ada kesalahan nonverbal dalam komunikasi ketika sedang job interview. Pernah nggak sih kayak kita mainin rambut, ketika lagi mungkin nervous atau kebiasaan juga, tapi itu bisa punya makna yang berbeda. Karena mungkin dia kecantilan deh, atau mungkin dia godain gue, ya nggak sih? Jadi itu harus hati-hati. Setiap detail yang kita lakukan dengan body gesture kita tuh punya makna tersendiri. Kemudian tadi, salah satu kegagalan lagi, nggak tahu kerjanya apa, perusahaannya tuh gimana. 67% itu adalah gagal membuat eye contact. Terus berikutnya kurang senyum. Di sini senyum itu salah satu bahasa yang universal. Jadi kalian harus biasakan itu. Bahkan ada namanya smiling voice. Itu suara yang kelihatannya happy, bersahabat karena kita tersenyum pada saat mengatakan itu. Dan ingat ya, namanya penilaian orang itu nggak hanya cuma dengan interviewernya atau dengan direkturnya atau mungkin dengan orang-orang penting di perusahaan itu. Bisa siapapun jadi informan loh. Kalian datang terus nggak sopan sama security-nya. Security-nya kan selalu ada di situ, mungkin dia bisa nyampein, Mbak, itu kayaknya kalau kerja tadi sombong banget sih, cantik, tapi kok saya senyumin dia kayaknya bodo amat. Itu bisa menjadi salah satu poin penilaian yang kita nggak pernah tahu. Jadi handshake aja bisa bikin orang berpersepsi macam-macam gitu. Kalian bisa latih itu sama orang terdekat. Gimana gue salaman kekencengan atau kelembengan, tangan gue basah nih. Nah itu ada orang punya masalah tangannya basah, mungkin usahakan pas lagi kering gitu. Jadi bikin orang tuh senyaman mungkin sama kita. Jadi kebanyakan bergerak gitu kan. Kadang-kadang gerakan-gerakannya tiba-tiba kita nggak tahu ini sumpah kanggu mau taruh di mana, ini kok kayaknya gantung gitu aneh gitu kan. Jadi banyak gerakan-gerakan yang mungkin terjadi karena kita panik dan juga nervous. Itu justru membuat kita gagal pada saat interview. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita makhluk sosial, kita butuh kolaborasi. Kita nggak mungkin bisa sukses sendirian, kita butuh orang lain.